صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همنا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan, di bulan yang penuh keberkahan, yang dimana setiap hamba memohon ampun pasti ampunannya akan diterima oleh Allah, dan setiap orang yang bertaubat taubatnya pasti diterima oleh Allah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak akan Allah memberikan satu kemuliaan kepada setiap hamba kecuali Allah mengizinkan atas hidayah yang Allah berikan kepada hamba tersebut agar hamba menjadi mulia. Tidak akan seseorang akan berkumpul di dalam tempat yang mulia karena Allah ingin memuliakan orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Tidak akan seseorang duduk bersama dengan orang yang diberikan penghormatan kecuali Allah mengizinkan agar orang tersebut dihormati oleh hamba Allah yang lainnya. Hari ini kita duduk sama-sama, kita duduk di dalam majlis mulia, di dalam majlis yang penuh dengan kehormatan, maka tidak akan satu apapun harapan kecuali Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang kita minta ini semua dikabulin sama Allah. Saya mau tanya, biasanya kalau orang duduk di dalam majlis begini kan punya niat masing-masing. Betul apa enggak? Saya mau tanya yang hadir di sini, kira-kira duduk di dalam majlis gini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Yang bikin kita senang apa, yang bikin kita gembira apa? Ya, kan macam-macam. Semua yang ada di dalam hatinya macam-macam. Yang pastinya di sini kita berkumpul dengan orang yang kita cintai. I love you. Saya ngomong I love you sama Habib Zidan cuman adanya di video call. Sekarang saya ngomong asli. Alhamdulillah saya berani ngomong I love you sama laki-laki cuman Habib Zidan. Biasanya ke perempuan. Mbak, Nok, I love you. Mas, gak bisa, berat gue mau ngomongnya. Setiap manusia itu punya hati, betul? Betul? Masing-masing datang ke sini dengan niatnya sama, ada yang beda. Tapi kita berkumpul di sini sesuatu dengan penuh harapan cinta kita terbalas. Cinta yang namanya cinta nih, kan ada walimatul arus ya? Betul ya? Tidak akan menjalin satu pernikahan kecuali tidak didasari dengan cinta. Kita berkumpul di sini kalau katanya orang Pemalang, all this about love. Ngerti nggak? Sama saya juga enggak. Kita berkumpul di sini semua karena cinta. Kalau bukan karena cinta tidak akan orang berkumpul dengan membawa hati penuh yang gembira. Nggak akan seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai kecuali satu sama lainnya. Cinta yang dikatakan tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Betul nggak mas? Mas, gue cuman mau ngasih tahu mas, jangan terlalu harapan banyak sama perempuan. Mas, maaf, perempuan itu nggak bebas roaming. Yang namanya perempuan, perasaan hatinya bisa dibagi-bagi mas. Makanya kalau mas boleh tahu, lihat di jalanan yang banyak gila laki apa perempuan?
Laki yang gila. Kenapa? Karena di PHP-in namanya model begini. Mas, maaf, dunia nggak sedaun kelor. Yang nama cinta harus ada pengorbanan, betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita sudah mati-matian berkorban di tengah jalan ditikung sahabat. Mas, saya cuma mau ngasih tahu juga yang namanya laki-laki. Yang satu Bambang WhatsApp, Neng, Nok, jangan lupa makan ya. Iya mas, makasih mas juga ya. Gak lama Dadang datang, WhatsApp lagi, Nok, sholatnya udah. Udah mas, mas udah apa belum? Semua dijawabin satu-satu. Karena cintanya perempuan gak pernah punya pendirian. Mewakili Habib, mewakili. Betul gak mas? Saya tanya, maaf, saya nggak mau adu domba, tapi ini adalah kenyataan. Ini dalil. Allah memberikan kesempurnaan kepada perempuan. Allah berikan perasaan 99. Laki-laki perasaan cuma satu, makanya cintanya laki-laki kalau sudah sama satu perempuan gak bakal pernah berlain hati. Betul nggak mas? Maaf, gua pulang nih. Dengerin dulu. Perempuan itu punya hati, perasaan 99, laki-laki perasaan 1. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada laki-laki. Akal Allah berikan 99. Akal perempuan cuma 1, isinya cuma duit. Betul nggak bro? Tenang bro, gue laki nih. Yang ceramah laki, lu jangan khawatir. Neng, Mbak, Nok, mau masuk surga mau? Ngimpi. Perempuan ini saya cuma mau ngasih tahu, ini karena walimatul arus. Ini saya lagi bingung, ini ada 2, walimatul arus apa haul yang harus saya bicarain. Kalau dua-duanya bahaya. Kalau dua-duanya bahaya, nggak mungkin habis senang nangis. Habis nangis senang. Tapi pokoknya insya Allah ini dua-duanya masuk. Habis Zidan nggak buru-buru kan? Kurang lebih jam selesai jam 3 lah Habib. Setuju? Sanggup? Kuat? Demi Allah saya enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang menjalankan sunnah nikah, dia adalah umatku, dia adalah golonganku. Yang saya pusing, laki sampai sekarang umur 25 lebih gak kawin-kawin. Salah bukan karena lakinya yang gak mau, tetapi perempuan maharnya terlalu tinggi. Neng, Mbak, Nok, maaf, beribu maaf. Zaman dulu perempuannya beda sama sekarang mas. Zaman dulu yang namanya dikasih makan singkong, syukur, alhamdulillah. Sekarang dikasih singkong tiap hari, darah tinggi mas. Saya mau tanya, kalau saya bilang perempuan di sini mata duitan, salah? Salah. Di sini semua perempuannya matre, doyan duit. Lah, lu ngaku amat ya? Yang namanya cinta itu harus dengan iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan ini dibawa di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
Muslimun buat apa? Karena pernikahan ini mendekatkan diri makin bertakwa kepada Allah, bukan untuk hura-hura. Pernikahan itu harus dibawa dengan iman. Yang namanya pernikahan, ya Allah, kalau kita ngomongin cinta, kalau kata orang Pemalang ada peribahasa love is blind. Nggak ngerti juga? Sama. Saya juga baru nemu di Google tadi. Cinta itu buta. Cinta itu dia lupa karena gak sadar, mabuk. Fasyaribul hubbi tulil umri sakran. Orang yang namanya udah mabuk cinta sampai mati gak akan sadar, akan tenggelam karena mabuk cintanya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bapak nyari duit buat siapa? Keluarga, PA, istri. Emang dia hidup cuma nama istri doang? Bapak nyari uang buat siapa? Keluarga. Yang ngabisin siapa? Alhamdulillah Pak, laki-laki itu maaf nih yang buat anak muda. Anak muda. Anak muda. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Cari duit banting tulang, rezeki yang halal. Jangan merok. Papa. Ada dadunya. Nggak tahu. Nih gua ajarin. Ada namanya judi togel. Tahu togel? Tahu togel? Tolol gelo. Yang bandar tolol, yang masang. Yang namanya itu kan, ya Allah, itu kan hitung-hitungan manual, judinya manual. Apalagi zaman sekarang model pakai handphone itu sistem. Hari ini masang kena 1 kali iya, 2 kali kena iya, 3 kali dan seterusnya, nggak akan pernah menang. Judi nggak akan pernah bikin kita kaya. Tapi ingat, duha dan sedekah Allah akan berikan kita kekayaan yang melimpah ruah. Ini nyata Allah berikan. Lihat Habib Zaidan, teman-teman, para alim ulama, para kiai, semua ngamalin dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan, Bu. Oi, Ibu, tahu nggak Nabi bilang apa? Peristiwa Isra Mi'raj loh, Bu. Nabi turun sampai ke bumi, pas sampai di bumi Nabi bilang 3 hari Nabi nggak makan. Nabi sholat cuman minum, sholat minum, nggak makan, nggak nafsu makan. Siti Fatimah datengin Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai engkau nggak mau makan? Apa jawaban Nabi? Bagaimana aku bisa makan ya Fatimah, sedangkan neraka Allah buka untukku dan aku lihat neraka tersebut isinya banyaknya rasa. Paling banyak isinya perempuan. Kenapa orang laki mah lihat nih ahli-ahli sorga insya Allah. Kenapa laki-laki ahli sorga mau lihat muka-mukanya penuh dengan teraniaya. Perempuan di neraka paling banyak. Kenapa? Yang pertama durhaka sama suami. Bu, saya nggak nakut-nakutin, tapi Nabi yang bilang, tapi Nabi itu diciptakan oleh Allah untuk memberikan kabar baik, kabar gembira, dan membuat satu kabar peringatan. Ibu mau terima syukur nggak? Ya udah. Neraka serem, Bu. Oi. Bu, ada yang lidahnya sampai bawah, ada yang dicekek, dipelintir-pelintir, ada yang bongkar isi perut makan, ada yang makan buat cantik di luar, nggak cantik di dalam. Emang begitu Pak, perempuan dandan, kondangan dandannya dari malam sampai besok kondangan, baru begitu pulang buru-buru dilap biar nggak ketahuan suami.
Giliran tidur sama suami, sabodo amat. Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe, dicium dikit bau kompor. Saya mau tanya sama bapak, bapak terakhir cium ibu wangi kapan? Malam pertama 80-an dong. Dosa lu, Bu. Dosa. Tahu nggak, Bu? Satu, waktu malaikat Jibril doa kepada Allah, minta nih kepada Allah, ya Allah, saya ingin berdoa, tolong biarkan Nabi Muhammad mengaminkan doa saya. Nabi turun dari mimbar, ditahan sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jangan turun dulu, sabar. Kenapa wahai Jibril? Tolong aminkan doa saya. Apa katanya? Ya Allah, salah satu doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Biar rasa loh. Bu, ibu mau banyak tingkah sama suami, sabodo amat. Ibu nggak mau ngurusin suami, biarin. Makanya Allah ciptakan bidadari buat laki-laki. Ini hari pokoknya saya pulang dijegat aja. Tapi saya emang ngomongnya begini, Bu. Ibu mau sakit hati mau nggak, suruh ngundang saya. Yang namanya bidadari, ibu pernah lihat bidadari? Belum pernah, Bu. Sama sekali. Coba tengok-tengokannya. Cie. Bidadara nggak ada, Pak. Bidadari ada. Istri yang solehah, dia akan dijadikan bidadari surganya Allah. Ngimpi. Main amin aja. Bu, bidadari, saya cerita bidadari sedikit boleh? Ilernya aja, iler bidadari, tahu iler? Satu iler bidadari turun ke bumi, wanginya satu bumi. Beda nggak, Pak, sama iler istri? Manda bekerak, bikin pulau. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ngebangun rumah tangga sama sebagaimana kita ngebangun rumah. Yang pertama harus ada lahan, selesai lahan harus kita gali, cari dulu, cari tahu seluk beluk keluarga dari yang kita mau. Kalau ini sudah terjadi semuanya, Bib, kalau laki-laki kriterianya bagaimana? Yang laki-laki lihat wajahnya cantik apa enggak? Yang kedua apa? Mas, woi, paham kan? Yoi. Yang ketiga, ibadahnya. Keempat, keluarganya. Dekat nggak sama agama? Yang kelima, akhlaknya. Cantik nggak? Kaya enggak? Keluarga jauh dari Allah, enggak doyan ibadah. Dianya ya kurang lebih, tapi punya akhlak, ambil. Kenapa? Itu akan menjadi bidadari kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan cuman kondangan, sunatan, tasyakuran. Bu, di rumah usahain lipstik nih jangan sampai dielap, ketemu suami pakai. Ya. Ini malam yang nggak pernah pakai muter. Ngebalas yang kemarin-kemarin. Dandan, dicium wangi, ada satu waliyah mengatakan, ini buat pelajaran laki-laki. Ada satu waliyah mengatakan dari Hadramut, bilang kepada anak perempuannya, wahai anakku, ingat, jangan pernah sampai tercium bau dirimu di hadapan suamimu. Ini sih bodoh amat, istri mah bagaimana juga baunya, la ilaha illallah. Betul nggak? Ibu mau masuk surga nggak? Cantik, dandan. Kenapa? Karena laki-laki itu syahwatnya di mata, Bu. Ya Mbak ya, laki-laki syahwatnya di mata. Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan cantik, denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Betul nggak, Mas? Lo sama sama gua. Subhanallah, 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 subhanallah. Istiqomah.
Habib Zidan, gue juga iya katanya. Kita sama-sama laki ya, Habib. Istiqomah. Kenapa? Karena laki-laki itu mata yang jadi syahwat. Kalau perempuan di mana? Di mana? Di mana? Telinga. Perempuan itu paling senang disanjung, Mas. Sayang. Cantik. Coba lihat Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa? Ya Humairah, yang pipinya merah kemerahan. Ini dia nyaut, Bapak. Ini dia, Bib, masalahnya, Bib. Istri saya hitam legem. Iya, dipanggilnya manis, sweetie. Jangan udah hitam dipanggil tam, bikin kopi tam. Apalagi dipanggil Blacky. Kiamat kubro lu, rumah tangga lu. Main manggil bini belaka Blacky. Gak boleh. Panggil yang mesra, panggilan yang enak. Bikin hati seorang perempuan itu nyaman, Pak, ada di samping kita. Ibu mau cantik gak? Bisa cantik gak? Bapak modalin dong. Yang namanya cantik itu pakai duit, pakai modal. Lipstick Pixie aja udah 125. Belum lagi eyeliner sama maskara 220. Yang namanya eyeshadow satu paket sama blush on itu ada yang 80 warna, sekarang kurang lebih 865.000. Belum lagi skincare, Pak, ada yang 1,5 sampai yang 8,7. Habib kok tahu bini gua? Coba bisa kebayang, yang namanya cantik itu butuh. Tapi kalau udah dimodalin, tolong cantik buat suami dong. Suami juga punya hak. Jangan dikasih giliran malam bal piring, cap kampak, bakpao. Fresh care paling wangi. Gak boleh begitu, gak boleh. Bawa diri kita dalam rumah tangga. Mau sakinah mawaddah warahmah, ikutin cara Nabi. Mau baiti jannati, ikutin cara Nabi. Kenapa? Hidup itu ada take and give, ada memberi dan juga saling menerima. Segala kekurangan ditutupin sama yang punya kelebihan. Yang punya kelebihan tutupin kekurangan suami atau istri kita. Ini adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah. Mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Cari suami model Habib Zaidan. Gak kebayang saya. Beliau nikah, ketemu tuh perempuan tiap hari disolawatin aja. Kesel, diyasinin. Makin tambah kesel, ditahlilin. Jangan, jangan. Insya Allah jodohnya panjang. Emang gak sakit hati? Patah hati? Derita lo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini malam kita masih masuk di bulan Isra wal Mi'raj atau di bulan Rajab. Yang kita tahu, jangan lepas membaca Rabbi firli warhamni watub. Agar apa? Agar Allah terima semua ampunan kita, Allah terima. Kita diberikan ampunan oleh Allah, dosa kita dihapusin sama Allah. Ini bulan Rajab, yang belum puasa walaupun satu hari. Nabi SAW, barang siapa orang yang memuliakan bulan Rajab dan dia berpuasa satu hari aja seumur hidup dengan penuh keikhlasan, maka Allah jauhkan dia dari siksa kubur. Bukan amin jalanin PA, gue nggak doain. Itu namanya pelajaran, mesti dijalanin, bukan amin. Ini nih manusia kadang suka salah paham, makanya doa kita nggak pernah nyampe. Bener, kita kalau doakan 3 klasmen sementar. Yang pertama, minta rezeki banyak, begitu kan? Buat apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buat apa kalau kita rezeki banyak? Umroh, terus sedekah, terus haji, terus pura-pura nggak denger ya. Yang namanya kita nggak punya uang, kita berangan-angan itu, angan-angannya baik. Umroh, haji, sedekah, duit ada, beda lagi. Duit punya banyak, perempuan skincare dikumpulin selemari. Laki-laki banyak duit, kawin lagi.
Setuju gua. Nah, emang apa? Maaf nih perlu dilurusin nih. Bu, saya mau tanya. Ini buat perempuan, tolong jawab. Sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Yang ngomong di dalam Al-Quran itu siapa? Firman siapa? Firman siapa? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Lu bilang nggak ada, kafir. Lah, mendustakan ayat Allah apa, Kiai? Kafir nggak? Kafir. Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada nggak? Firman siapa? Allah. Allah aja ngizinin laki-laki kawin 2, 3, 4. Kenapa ibu nggak ngizinin? Maaf Bu, maaf. Kenapa perempuan sekarang tuh nggak boleh? Nggak boleh. Suami saya nggak boleh kawin lagi. Kenapa? Apa alasannya? Apa? Gak punya duit, justru nambah istri, rezeki Allah tambahin. Tahlim. Bu, maaf. Kenapa perempuan nggak boleh? Yang boleh laki-laki karena perempuan itu punya masa expired. Lah emang ada kadaluarsanya menopause. Perempuan itu ada menopause 45 tahun bawaannya udah curigaan. Laki-laki makin 50 makin jadi. Lihat bapak kalau ada umur 50 tahun lihat necis, rapi, ganteng. Yang pusing istri pasti pusing tuh. Ayo mau mana? Kenapa? Karena dia terasa dirinya itu sudah tidak cantik lagi. Cemburuan, pemarah. Makanya laki nggak ada yang pada betah. Betul nggak Pak? Betul nggak Mas? Ada istri yang cerewet, ada tuker tambah. Yang pertama selalu kita minta sama Allah rezeki yang baik. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat duitnya? Enggak, mintanya gimana? Allah lewat Nabi, ini Nabi ngajarin kita. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini mintanya. Doa yang kedua apa mintanya? Ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri. Mau begitu? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang ketiga, yang terakhir. Lah ngapa sih orang jam-jam gua mau lihat bagaimana? Ini terserah saya mau lihat juga. Saya cuma mau lihat 11:30. Soalnya 11:30 kalau jam 12 kita udah pada berubah nih semuanya nih. Yang ketiga, doa kita yang ketiga ini doa paling blow on. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Bib, kok blow on? Iya. Sekarang saya tanya, kita butuh nggak sama surga? Butuh apa enggak? Pengen nggak masuk surga? Ibadah nggak? Ngaji nggak? Puasa nggak? Masa? Kadang kita pengen surga tapi kelakuan ahli neraka. Ini masalah di dalam hidup kita ini. Maaf, beribu maaf. Punya kaca di rumah. Punya. Pernah ngaca. Pernah nanya sama yang di kaca. Coba ini pulang nanya sama yang di kaca. Kamu pantas nggak masuk surga? Dia model lu pantas. Sama suami ngomong tolak pinggang. Ngomong ngomel-ngomel. Mata pada melotot. Betul ada yang begitu Pak? Colok katanya. Maaf, beribu maaf. Maaf, Pak Lurah ada? Pak Lurah. Pak Lurah, izin Pak Lurah. Saya jadi warga Bapak boleh nggak tinggal di situ, di wilayah Bapak?
Lu yang boleh. Emang gue beli rumahnya patungan. Boleh Pak Lurah? Boleh ya. Tapi saya perlu banget. Saya butuh KTP Pak. Karena saya harus bikin paspor. Kira-kira Pak Lurah bisa bantu saya nggak bikin cepet KTP? Bisa. Berapa lama kira-kira Pak Lurah? Kira-kira. Sehari jadi kalau ada surat pindah, alhamdulillah karena kenal Pak Lurah. Saya mau pindah ke daerah sini, kenal sama Pak Lurah, mau bikin KTP cepat karena saya harus bikin paspor. Saya butuh sama KTP. Karena saya harus bikin paspor, alhamdulillah punya orang dalam KTP sehari jadi. Oke. Terus lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Coba mikir, kita mikir. Ngaji gagak bener. Ramadan sholat kagak. Baca Quran gak mau. Baca Quran cuman hari satu pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari selanjutnya Shopee, Lazada, Topet. Betul gak? Yang namanya musola masjid gede-gede, bagus-bagus. Gitu mau Rajab datang proposal. Pelebaran masjid, pelebaran musola. Buat apa? Kalau Ramadan terawih gak muat penuh. Saya bilang gak usah dilebarin, tar juga lebar sendiri. Minggu pertama penuh, sendal pada ketukar, kadang salah tenteng, bini orang ketenteng. Saking padatnya tuh musola sama masjid. Betul nggak? Datang minggu pertama, la ilaha illallah, yang perempuan kena dipelintir panas. Minggu kedua bapak buka peci. Minggu ketiga yang masuk udah mulai pada pakai jaket. Kenapa? Lumayan Bib, dingin, AC-nya berasa, kipasnya berasa. Kenapa? Orangnya udah nggak ada, softnya maju. Minggu keempat udah nggak ada jamaahnya, yang ada apa? Panitia zakat. Maaf, beribu maaf. Kalau kita butuh sama surga, ikutin siapa yang caranya ada orang dalam kita di dalam surga. Baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutin beliau, cara jalannya Nabi, insya Allah semua kita akan dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Tahu satu yang Nabi ingetin buat kita, almar'u ma aman ahab, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta sama Habib Zidan, kita cinta sama para alim ulama, kira cinta sama para kiai, mudah-mudahan Allah kumpulin kita bersama orang-orang mulia sehingga kita dapat masuk ke dalam surga berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Melihat Habib Zidan memang sudah lelah luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Allah luaskan dakwah beliau, Allah jaga zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pasangan yang saat ini berbahagia, kita doakan semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan keturunan yang saleh-salehah, dan Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi apa yang beliau sampaikan insyaAllah bisa menambah ilmu, keberkahan buat kita semua. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan beliau kesehatan fisik wa afiyah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan insyaAllah teman anyar Mas Yodit, Raden Mas Yodit, dan juga Raden Ayu Mawaddah, Kanjeng Ratu Mawaddah. Namanya Mawaddah ya, kurang sakinah ya. Besok nyari sakinah boleh. Dek wong dirasani istri 2 3. Boten Mawaddah wis ngono sedih. Boten aman. Tak dongakne kalih jenengan langgeng donya akhirat Mawaddah. Kula mawon Bib sing didongake langsung kalih. Iko mboten napa-napa Bib. Aja amin iki guyon ya, siji wae. Aja akeh-akeh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya harap apa yang tadi disampaikan Bib Rifki buat khususnya buat kaum putra dan putri, bahwasanya anak laki-laki itu 99% mainnya di akal, yang 1% di perasaan. Yang anak perempuan 99% di perasaan, yang 1 akal.
yang satu plus cuma duit. Aku nu pikiran makanya bicara. Makanya tidak jarang bahwasanya anak laki itu ngakali hatinya perasaannya anak perempuan. Karena 90% akalnya apik, sing wedok perasaannya ming duit tok. Makanya sing erek ngebedino kalah karo sing tupakane ninja. Sak ya, kemudian sing tupakane Vespa, wis genah kukut karo sing tupakane Vario. Wis, pomene wajah-wajah wong lanang, mene cah hadroh iki. Wis bendino hadrohan ya toh. Wis duwe bojo manten anyar, bendino mangkat sholawatan dijak bebsidan. Moro ngono laki petang dino bar manten anyar, moro tuane nggih status karo anake. Le sok ben nek duwe anak, aja ngasih anakmu mirip kaya bapakmu ya. Apa? Lah laki nikah wis ditinggal lunga terus. Ana wonge teko iki. Wonge teko. Ada orangnya. Mulak men, nek manten anyar ki pamit ke wong tuwa. Ora ndak pamit tanpa pamit ikut anak Sekar Langit pokoknya muter ke Jakarta, ke Pemalang, wis Madura, wis melu terus. Padahal ndak pernah pulang. Terus sampailah moro tuanya mertuanya buat story. Sok ben besok kalau sudah punya anak jangan sampai anakmu seperti kamu. Kenapa? Manten baru sudah ditinggal pergi. Contohnya Muhammad Zaidan. Kiki sok ben rapi, libur pengajian 3 hari. Lo tenan nih. 3 hari itu libur setelah nikah. 3 hari meneh tambah bulan madu. 3 hari meneh tambah jalan-jalan ke tempat Habib Rifki sowan. Iki rencanaku ya apik wis tak planning. Kowe kan tanpa planning. Lah kok kowe to peng ora kowe. Mesti nek cah hadro kan tanpa planning. Maksud tak sebut ki merek. Tenang kowe. Ora tak sebut ki peng, tenang kowe. Aman. Ya jadi tahu khairul anam namanya. Anak laki-laki ini ya biasanya ngono, masane cah wadon gini pengantin anyar kecremet. Gini mboten Bu? Mbak Mawadah cerewet mboten? Mboten. Iki Raden Mas pripun? Coba ngomong pripun? Cerewete banget Mas. Iki sing ngomong bojomu lho cerewete banget. Iki bojomu lho. Tidak boleh. Heeh. Piye. Kan namanya perempuan kalau cerewet itu udah qadarullah. Itu sadar kodrat yang Allah berikan. Kenapa? Tahu nggak? Nabi Adam terusir dari sorga gara-gara laki apa perempuan? Selesai. Oh, Mbak Mawadah. Dan ini antum nih Ustaz. Wes sabar Mas Rodit, sabar ya. Angel Mbak Mawadah. Tak dongake Mbak Mawadah dadi kalem Mas Rodit. Tapi kamu suka yang cerewet apa yang suka yang kalem? Sukanya Mawadah pokoknya. Baik Mawadah itu memperlakukan kamu secara cerewet atau pendiam, kamu tetap suka, tetap cinta. Luar biasa perasaanmu gimana Mas? Bu aku dongakno apa manten anyar? Kita coba dongakno sih bentang melu nganten. Boten saged. Doanya manten anyar tuh dijabah, biar dijabah. Dongakkan sih aku cepat. Mugi-mugi Habib cepat menyusul untuk menikah. Hah? Yang menyusul khol buatan ya? Ini menyusul nikah toh? Maksudnya temanya 2 orang nikah karo khol. Kok seneng banget nek aku mati gitu. Guya malah. Nanti saya harap ketika Ma'arul Qiyam berdiri di tempatnya masing-masing, jangan maju-maju ke depan pun di tempatnya masing-masing. Terus yang bagian sini, nek pas Ma'arul Qiyam kesian yang belakang, yang bagian sini rotok situ ya berdirinya ya. Jadi yang tengah rotok diketok nih, oke guys. Oke Kanjeng Ratu Mawadah, teman-temannya diajak konvoy ya, kanan sama kiri ya. Oke. Terus yang putra-putra di tempatnya masing-masing tak dongakno sing lanang-lanang dadi wong sugih kabeh. Saya ngeragati wong wedok iki butuh modal gede. Oke, nanti pas Ma'arul Qiyam di tempatnya masing-masing yang tertib. Shallu ala Muhammad. Allah